kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Bang Adian, boleh nanya terkait statement AHY terkait mulai pertama adalah pembangunan 70% katanya Pak Jokowi tinggal gunting pita. Yang kedua Pak SBY turun gunung ini Bang. Mungkin pendapat Abang seperti apa? Pertama, saya sudah pelajari data yang disampaikan perkataan AHY dan itu kan tidak punya data sama sekali. Kita sudah compare dengan data kita, ya 95% data dia salah, pernyataan dia salah. Tidak punya basis data, tidak punya basis angka, tidak punya basis fakta. Kalau SBY turun gunung, memang dia sudah turun 9 tahun yang lalu. Dan dia tidak pernah kemana-mana lagi. Justru menurut saya, saya tuh kasihan bagaimana dengan AHY ya. Sepertinya dia salah berhitung, salah dapat data, dikelilingi dan orang yang tidak memberikan pernyataan yang benar gitu loh. Sayang untuk sebagai seorang pemimpin muda dia sudah bicara salah seperti kemarin. Thank you. Thank you. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Saya kalau melihat tingkah laku SBY ini dan keluarganya, sepertinya tokoh yang paling bijaksana, paling santun, tidak pernah bohong atau manipulasi, presiden yang paling hebat, melahirkan banyak prestasi. Dan di sini saya lihat SBY lagi-lagi dia turun gunung. Mungkin kalau pernah saya hitung tuh berita tentang SBY turun gunung. Ada 6 kali lah dalam konteks yang berbeda. Dia turun terus tapi nggak pernah naik mungkin. Nah inilah SBY. Suka mendramatisir dirinya. Wah bijaksana ini. Kepentingan rakyat. Merasa dizalimi. Padahal dibalik itu mungkin dia orang yang paling zalim. Orang yang jahat. Kenapa saya bilang begitu? Misal begini. Saya waktu jadi calon presiden pada saat itu. Saya ini banyak melakukan kecurangan. Kejahatan, kelicikan. Besok pada saat tertentu, saya akan curiga kepada siapapun yang ingin mencalonkan, dia akan juga melakukan kejahatan atau penipuan. Karena dia pakai alat ukur dia sendiri. Kalau andaikan dulu SBY itu pada saat memimpin, dia tidak melakukan manipulasi atau kejahatan, mungkin dia tidak punya prasangka buruk kepada Jokowi. Sekarang bayangkan seorang Jokowi yang begitu aja masih dicurigai oleh SBY. Ini akibat perilaku dia yang dulu tuh juga pernah berlaku jahat. Kalau dia baik-baik, dia pasti punya prasangka baik. Lah di sini SBY mengatakan anak saya tidak bisa mencalonkan, terus terbentuk oleh threshold 20%. Kok nggak malu nih SBY ini juga bersama gerombolannya nih yang di anggota DPR yang keluar-keluar ingin merubah threshold 20%. Padahal threshold itu ditetapkan oleh di era SBY. Mungkin SBY maksudnya apa? Karena dia merasa suara dia banyak, ingin mempersempit pencalonan, bisa jadi loh. Supaya apa? Tidak banyak lawan, dia yang menang. Nah, yang akhirnya lucu apa? Dia sekarang keluar-keluar, anak saya nggak bisa mencalonkan, Demokrat tidak bisa mencalonkan, ini kan jahat ya. Lah, ini pilpres ini ada aturannya, bukan pakai perasaan jahat atau tidak jahat. Kalau sekarang suara Anda ini Demokrat cuma hanya segelintir tidak bisa menyalonkan, ya itu ikutin aja faktanya. Apalagi ini aturan Anda yang buat. Jadi nggak perlu Anda bilang nanti Demokrat nggak bisa menyalonkan. Emang nggak bisa kalau Anda sendiri, karena suara Anda jauh di bawah 20%. Jadi nggak perlu didramatisir terus karena Anda tidak bisa menyalonkan Demokrat. Anda mau salahkan pemerintah sekarang. Dulu kenapa kok rakyat tidak terlalu teliti terhadap kepemimpinan Anda SBY 10 tahun?
rakyat menerima aja. Saya dulu termasuk orang yang memilih SBY, mendukung. Kenapa? Punya harapan baru, pemilihan presiden baru. Semoga SBY ini yang saya lihat tadi rapi, lembut, bisa membawa. Berjalanlah waktu, 10 tahun. Padahal setelah kepimpinan Jokowi, kita baru melihat ternyata 10 tahun itu, kita ini semua ketipu lah. Dengan gaya dia lembut, ingin tenang damai. Tapi di balik itu banyak kebusukan itu yang dibongkar di era Jokowi. Salah satu, banyak koruptor kelas kakap itu dibongkar di era koruptor hampir 1 triliun. Ini terbesar ini. Itu terjadi di era SBY. Jadi Jokowi ini hanya menerima borok aja. Tapi Jokowi di sini masih baik. Jadi yang saya bilang tadi, karena orang Demokrat menolak threshold 20% itulah kemunafikan dalam politik. Di sini jelas sekali. Itu suara SBY apa? Hanya ingin membela dirinya dan keluarganya aja. Berdalih atas nama rakyat. Masa dia mengatakan ini kan pemilah hak rakyat kan? Lo betul hak rakyat. Tapi bukan hak Demokrat. Demokrat cuma hanya memikirkan diri Anda sendiri Pak SBY. Dengan keluarga Anda, anak Anda. Malu lah. Ini partai apaan sih begini? Banyaklah orang Demokrat lebih jago daripada AHY. Tapi Anda terlalu intervensi Pak SBY. Satu-satunya mantan presiden paling cerewet lah. Ngurusin anak terus. Anak mau ditetein. Disuruh berhenti dari TNI, mau dipaksa jadi presiden. Nggak bakal jadi. Nggak terus Bapak Presiden jadi presiden. Nggak, belum tentu lah. Jauh lah. Sampai Anda kapanpun nggak bakal jadi itu mungkin AHY untuk dudukin S1. Kenapa? Caranya nggak benar Pak. Nah dari sini, melahirkan lagi anak Anda mengatakan membanggakan sesuatu yang sepantasnya tidak dibanggakan. Untung aja Pak Presiden Jokowi Pak. Proyek mangkrak Anda itu dilanjutkan oleh Jokowi. Coba kalau orang lain, ngapain saya melanjutkan kerjaan yang milik presiden sebelumnya? Kadang-kadang apa? Dia mau cari pembangunan dia sendiri yang untuk mengangkat namanya. Contohnya Anies lah. Anies itu tidak akan pernah menyentuh proyek peninggalan Ahok. Jadi dia tidak akan melanjutkan. Kenapa di kepala Anies? Kalau saya melanjutkan itu proyek seperti waduk, terus normalisasi, dia nggak mau nanti Ahok yang dapat nama. Inilah bukan negarawan. Inilah pemimpin yang ingin cari kekuasaan hanya untuk mikirin dirinya. Kalau SBY sudah dirinya dari 10 tahun, masih mau naikin anak-anaknya ini. Masa partau isinya keluarga SBY? Ya wajar lah. Bapak bela anak bela bapak. Sekalipun dua-dua nggak pantas dibela. Mana ada? Bapak maling masuk mau kita bilang buruk. Pasti ayah akan mengatakan bapak saya baik. Ya begitu juga bapak. Anak mau bisanya apa? Belum punya prestasi. Terus mimpi jadi RS1. Tapi tetap aja Anda mau kemas. AHY hebat. Lah di sini bilang Jokowi cuma hanya potong pita-pita yang mana Pak? Peninggalan bapak Anda itu pekerjaan mungkin hanya 10%. Itu masih bagus dilanjutin oleh Jokowi. Yang 90% ini ide cuma Jokowi. Berapa sih jalan yang Anda buat? Dan peninggalan 10% itu yang dilanjutkan oleh Jokowi, itu juga bukan ide baru Anda. Anda juga banyak mengerjakan presiden sebelumnya. Harusnya Anda bersyukur dengan Jokowi. Yang Anda harus pikirkan itu apa? Hambalang itu harusnya yang potong pita Anda. Bisa jadi candi abadi itu. Itu harus Anda pikirkan. Jangan Anda silakan muji diri Anda sendiri, tapi jangan menjelekkan pemerintah yang Jokowi lah. Anda akan diketawain orang. Harusnya Anda apa? Giring anak Anda, berbicara, nanti saya akan bekerja yang baik. Jangan Anda ingin mau naik kekuasaan sampai SBY bilang saya mau turun gunung. Janganlah. Jangan belagak terus Anda ini seperti pejabat presiden sebelum yang paling hebat, paling prestasi. Itu nanti yang punya hak itu apa? Turun gunung apa? Jokowi. Karena dia sudah meninggalkan banyak karya yang jauh melampaui Anda. Itu Jokowi masih bisa. Tapi kalau Anda turun gunung diketawain orang, nggak pernah naik gunung, Anda jadi bahan tertawaan. Makin jauh nanti Demokrat makin jeblok. Dan kasih tahu itu, saya minta nih anggota-anggota Demokrat nih, DPR-nya. Jangan Anda cuma genduk aja. Nggak malu Anda. Kok jadi genduk rumah tangganya SBY? Suruh teriak-teriak di DPR melawan threshold 20%. Padahal kan Anda yang ciptakan dulu. Kalau saya jujur aja malu lah jadi anggota Demokrat.